menyanyikan gending-gending Jawa kuno yang biasa beliau nyanyikan. Nah, karena pada malam hari suasana sangat gelap, pemuda itu kemudian sedikit berhenti dan menengok ke arah Mbah Imah karena dia ini masih penasaran. Tapi ketika sosok itu dilihati, sosok itu kembali melihat ke pemuda itu. Dan menurut pemuda itu, wajahnya bukan seperti Mbah Imah, tapi wajahnya ini cenderung seperti menakutkan karena sorot matanya ini seperti sosok yang marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Ari. Beberapa tahun yang lalu di suatu sore, waktu itu cuaca gerimis, aku baru saja pulang kerja. Aku menggunakan sepeda motorku dan berjalan pelan. Tiba-tiba di depanku ini ada seorang mbak-mbak dengan menggunakan sepeda motor dan membawa begitu banyak belanjaan. Entah kenapa waktu itu beliau ini tiba-tiba jatuh. Nah, waktu itu spontan aku membantu untuk membangunkan sepeda motornya. Dan ternyata beliau ini terlalu banyak membawa barang. Jadi waktu itu aku tawarkan untuk membawa sebagian barang itu karena kebetulan aku hanya sendirian. Karena kebetulan juga arah rumah kita ini searah walaupun kita ini berbeda kampung. Beliau pun mengiyakannya. Setelah sampai di rumahnya, aku pun dipersilahkan masuk. Sedikit bantuan itu ternyata menjadikan kami itu saudara. Namanya Mbak Diah. Sekarang beliau berumur 42 tahun. Seorang ibu rumah tangga, dan di depan rumahnya ini ada membuka sebuah warung kecil. Nah, sejak itu Mbak Diah ini menganggap aku seperti adik angkatnya. Kita sering komunikasi. Beberapa waktu yang lalu Mbak Diah ini menceritakan ada 2 pengalaman mistis atau horor yang pernah dia dapatkan dari keluarganya. Salah satunya kuceritakan di video ini. Kejadian ini sudah sangat lama sekali. Mbak Diah berkata kalau ini terjadi pada tahun 1988, bahkan waktu itu aku belum lahir. Mbak Diah masih berumur sekitar 8 atau 9 tahun. Nah, waktu itu Mbak Diah ini tinggal masih bersama orang tuanya di sebuah kampung. Pada tahun itu kampung mereka ini belum ada penerangan dari listrik. Jadi kalau malam ini sangat gelap sekali, apalagi kalau tidak ada cahaya rembulan. Mbak Diah tinggal bersama orang tuanya. Ibunya bernama Bu Ningsih, bapaknya bernama Pak Yanto. Nah, kisah ini berasal dari adik neneknya Mbak Diah. Tapi Mbak Diah ini memanggil beliau dengan sebutan Mbah. Namanya Mbak Imah. Nah, Mbah Imah ini usianya pada waktu itu lebih dari 70 tahun. Beliau adalah seorang janda yang tinggal sendirian. Dan Mbah Imah ini tidak mempunyai anak. Jadi keluarga terdekatnya adalah keponakannya, yaitu Bu Ningsih. Nah, Bu Ningsih ini adalah orang tua dari Mbak Diah. Mbah Imah ini orangnya sangat baik sekali, apalagi kepada anak-anak kecil. Kebetulan beliau ini tinggal di sebuah rumah pada zaman dulu di pedesaan beralaskan tanah, sedangkan dindingnya ini berasal dari anyaman bambu. Ketika ada siang hari, banyak anak kecil seusia dari Mbak Diah ini bermain di pekarangan rumahnya Mbah Imah. Karena kebetulan rumah Mbah Imah ini mempunyai pekarangan yang cukup luas. Nah, yang paling seru menurut Mbak Diah, ketika malam hari terang bulan, anak-anak di kampung itu sangat senang sekali. Jadi mereka keluar rumah dan bermain di pekarangannya
Mbah Imah ini. Ketika anak-anak kecil ini bermain, Mbah Imah selalu duduk di depan pintunya sambil melihati anak-anak kecil ini bermain. Beliau selalu seperti menyanyi gending-gending Jawa kuno. Suasana semakin syahdu waktu itu. Di bawah terang bulan, suasana temaram, banyak anak-anak sedang bermain, sedangkan ada seorang nenek-nenek menyanyikan gending-gending lagu Jawa kuno. Sesuatu yang mungkin sudah tidak ada di zaman ini. Kegiatan Mbah Imah ini setiap hari beliau hanya mencari kayu bakar. Kadang sesekali beliau juga menengok ladang atau lahan pertanian yang diserahkan kepada keponakannya. Karena Buning ini merawat peninggalan dari almarhum orang tuanya dan punya budenya ini. Jadi ada beberapa petak sawah yang ditanami beberapa tanaman. Nanti kalau sudah panen, sebagian hasilnya ini diberikan kepada budenya, yaitu Mbah Imah ini. Nah, ketika Mbah Imah mendapatkan hasil dari panen yang dikelola oleh keponakannya, beliau ini selalu memanggil anak-anak kecil. Jadi beliau ini memberikan sedikit-sedikit uang kepada mereka. Oleh karena itu banyak sekali anak-anak di kampung itu ini sangat sayang sekali kepada Mbah Imah. Ketika mereka melihat Mbah Imah sedang melakukan pekerjaannya, anak-anak ini sering membantu. Tapi semua itu agak mulai berubah beberapa bulan terakhir menurut Mbak Dia. Jadi Mbah Imah ini dulunya ketika masih muda, beliau ini orangnya cantik, dan beliau ini merupakan sinden dari pegelaran setiap acara wayang atau acara campur sari di daerah itu. Dan menurut cerita dari Buning itu sudah terjadi bahkan pada masa penjajahan Belanda dulu. Mbah Imah pernah menikah dengan seorang laki-laki dari luar kampung. Nah, pernikahannya itu sebenarnya tidak direstui oleh orang tua Mbah Imah karena beberapa hal, mungkin termasuk tentang pantangan adat Jawa seperti temu weton atau beberapa hal lainnya. Tapi Mbah Imah di masa mudanya ini menentang tentang apa pantangan itu. Jadi beliau akhirnya tetap menikah. Setelah menikah beliau tidak punya anak, tapi tetap hidup bersama suaminya. Sekitar beberapa tahun sebelumnya suaminya ini meninggal, jadi Mbah Imah ini tinggal sendirian. Yang sering menemani adalah keponakannya karena itu merupakan satu-satu keluarganya. Makanya oleh karena itu mungkin Mbah Imah ini sangat sayang terhadap anak-anak kecil. Nah, pada suatu hari Mbah Imah ini beliau mengalami sakit, mungkin karena usianya sudah tua. Jadi Buning ini selalu merawat Mbah Imah. Bahkan Mbah Imah ini sempat tidak mau makan selama beberapa hari. Beliau hanya mau minum air kelapa muda. Buning ini selalu merawat budenya ini dengan sangat hati-hati sekali, karena beliau juga sangat baik terhadap keluarga Buning ini. Nah, pada suatu malam Mbah Imah sakitnya ini semakin keras. Pada waktu itu beliau bilang kepada Buning, "Ning, apa kamu mau meneruskan peninggalannya Bude?" "Peninggalan apa toh Bude? Kan sawah juga aku yang ngerawat." "Bukan itu Ning, kamu tahu sendiri, Bude ini banyak punya pegangan. Badan Bude ini juga susunya sudah banyak. Bude ini sudah tua, takut gak mati-mati Ning. Mbok ya jangan ngomong kayak gitu toh De, gak usah khawatir, nanti juga sembuh. Kalau Bude butuh apa-apa, bilang saja sama Ning, nanti Ning yang akan menemui." Nah, setelah itu Buning ini pulang. Walaupun sempat berpikir tentang apa yang mau dibicarakan oleh budenya ini, ternyata di balik itu semua Mbah Imah ini menyimpan banyak rahasia. Sesuatu itu termasuk beberapa benda pusaka yang selama ini beliau rawat dari sejak muda.
Itu semua diketahui oleh Buning ketika di pagi hari Mbak Ima ini bilang lagi kepada Buning, "Ya sudah Ning, kalau kamu gak mau nerusin, tolong kamu ambil di kamarnya Budi, ada di lemari. Di situ ada bungkusan, gak usah kamu buka. Sekarang kamu sama suamimu tolong pergi ke kuburan sana, dan benda-benda ini kamu kubur di sana, dan pastikan gak ada yang tahu ya Ning. Itu permintaan Budi." Kemudian Buning pun menuruti apa permintaan dari Budinya ini. Di sore harinya Buning ini kembali lagi ke rumah Mbah Ima. Di situ agak sedikit kaget karena Buning ini melihat kalau Budinya ini seperti orang yang normal kembali. Bahkan badannya sehat, walaupun kesannya sangat kurus karena tidak pernah mendapatkan asupan makanan. Hanya minum air kelapa saja selama beberapa hari. Nah, waktu karena terlihat sangat sehat, Buning ini senang karena melihat Budinya ini kembali normal. Di malam itu akhirnya Buning tidur di rumahnya dan tidak menemani Budinya ini. Dan keesokan harinya seperti biasanya, Buning kembali lagi sambil membawakan makanan untuk sarapan Mbah Ima. Karena pintunya ini biasanya tidak dikunci, tapi hari itu kenapa pintu ini dikunci dari dalam. Kemudian Buning ini memanggil Mbah Ima, "Deh, Bude, bangun deh, ini Ning bawakan sarapan." "Bude bangun, kenapa pintunya kok dikunci?" Tapi setelah memanggil beberapa kali tidak ada juga sautan. Nah, Buning ini mulai khawatir. Kemudian beliau kembali ke rumah untuk memanggil suaminya, Pak Yanto. Dan Pak Yanto pun melakukan hal yang sama dengan memanggil ke dalam, tapi juga tidak ada sautan. Akhirnya Pak Yanto dengan nekat mendobrak pintu itu. Dan tiba-tiba mereka ini melihat kalau Buning ini sudah terbujur kaku di atas ranjangnya. Buning sempat kaget karena tadi malam ini Budenya ini terlihat sehat, tapi pagi itu ternyata beliau sudah meninggal. Akhirnya beberapa warga mulai berdatangan dan di hari itu juga Mbah Ima ini dimakamkan. Mbak Diah yang masih kecil waktu itu merasa sangat kehilangan sosok mbahnya ini karena Mbak Diah ini sangat disayang oleh mbahnya. Mbak Diah sering bercerita kalau sedang menemani Mbah Ima, beliau ini selalu bilang, "Nduk, ini aku kasih uang, tapi gak usah bilang ibumu, kamu buat jajan saja." Dan itu terjadi berkali-kali. Begitu juga dengan anak-anak kecil di sana. Mereka merasa kehilangan sosok nenek-nenek tua yang selalu baik kepada mereka. Pada akhirnya di malam pertama meninggalnya Mbah Ima ini, suasana di tempat itu menjadi sepi. Bahkan untuk kirim doa pun dilakukan di rumah Mbah Ning, karena rumahnya almarhum Mbah Ima ini sangat kecil sekali. Dan di malam pertama sesuatu mulai terjadi, sebuah keanehan. Jadi tetangga sekitar rumah Mbah Ima ini pada malam hari terdengar seperti di dalam rumahnya Mbah Ima ini ada seseorang sedang melakukan aktivitas. Terdengar seperti orang sedang mencuci piring. Kadang juga terdengar seperti suara, walaupun suaranya itu tidak jelas. Kemudian di malam keduanya terjadi hal yang sama. Bahkan ada seorang laki-laki waktu itu sengaja lewat di depan rumah itu. Dia ini seperti melihat ada sosok Mbah Ima ini sedang duduk di depan pintu sambil seperti menyanyikan gending-gending Jawa kuno yang biasa beliau nyanyikan. Nah, karena pada malam hari suasana sangat gelap, pemuda itu kemudian sedikit berhenti dan menengok ke arah Mbah Ima karena dia ini masih penasaran. Tapi ketika sosok itu dilihati, sosok itu
kembali melihat ke pemuda itu. Dan menurut pemuda itu, wajahnya bukan seperti Mbah Imah, tapi wajahnya ini cenderung seperti menakutkan karena sorot matanya ini seperti sosok yang marah. Nah, akhirnya pemuda itu pun lari. Keesokan harinya pemuda itu bercerita kepada Buning. Dan di hari ketiga mereka sengaja, termasuk Buning dan suaminya, untuk tinggal di rumah Mbah Imah ini. Pada malam itu, menurut cerita Mbak Diah, ketika dia tinggal di rumah Mbah Imah ini untuk melakukan doa bersama, di malam harinya di luar rumah Mbah Imah ini terdengar suara seperti orang sedang menyapu. Ketika Pak Yanto ini keluar untuk mengecek siapa itu, suara itu tiba-tiba hilang. Itu berlangsung selama 7 hari, dan menurut mereka selalu ada aktivitas di dalam rumah itu. Tapi setelah 7 hari berlalu, semuanya sudah kembali normal. Dan menurut cerita Buning, itu semua mungkin ada beberapa peninggalan dari Mbah Imah yang masih tinggal di rumah itu. Karena Mbah Imah ini terkenal, beliau ini sangat baik sekali, jadi tidak mungkin beliau mengganggu. Tapi di sisi lain, beliau ini juga mempunyai banyak pegangan seperti benda pusaka atau entah ilmu-ilmu yang beliau pelajari di masa mudanya, karena beliau ini dulu berprofesi sebagai sinden. Nah, itulah cerita yang dikisahkan oleh Mbak Diah, kakak angkatku, tentang salah satu anggota keluarganya. Mbak Diah berpesan juga untuk mendoakan semoga Mbah Imah tenang di sana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.